Metode yang pertama adalah metode chunking. Dengan metode chunking kita dapat meningkatkan daya ingat dengan cara mengelompokkan informasi yang lebih besar menjadi informasi yang lebih kecil dengan mengidentifikasi antara kesamaan konsep untuk membuat kategori serta mengaitkan informasi dengan pengalaman pribadi. Dengan metode chunking kita dapat mengingat sesuatu dengan lebih mudah dengan detail-detail tertentunya. Salah satu contoh mengingat dengan metode chunking adalah mengingat nomor telepon. Nomor telepon berjumlah 12 angka. Kita dapat membaginya menjadi 3 kelompok dengan setiap kelompok terdiri atas 4 nomor seperti 0857, 4345, 6789. Metode kedua adalah mind mapping. Mind mapping dicetuskan oleh Anthony Peter Buzan atau biasa disebut Tony Buzan, seorang penulis dan konsultan pendidikan berasal dari Inggris. Mind mapping adalah salah satu model pembelajaran yang memanfaatkan instrumen yang dapat membantu memetakan isi atau materi sehingga lebih mudah dipelajari atau dianalisis. Mind mapping merupakan teknik yang paling baik dalam membantu proses berpikir otak secara teratur karena menggunakan teknik grafis yang berasal dari pemikiran manusia yang bermanfaat untuk menyediakan kunci-kunci universal sehingga dapat membuka potensi pada otak. Dengan metode mind mapping akan meningkatkan daya ingat seseorang hingga 78%. Biasanya dalam satu bacaan atau bacaan buku atau jurnal menggunakan paragraf yang panjang. Dan cara agar dapat mengimplementasikan mind mapping ini terhadap bacaan tersebut adalah dengan menemukan ide pokok atau gagasan. Dan ini biasanya menggunakan judul yang terdapat dalam bacaan tersebut. Selanjutnya adalah menemukan kata-kata kunci yang berada pada paragraf-paragraf dalam bacaan tersebut. Jadi mengambil kata intisari dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, karena menggunakan metode gambar atau grafis, biasanya teknik mind map dilakukan dengan tulis tangan. Namun, saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat menunjang mind mapping tersebut, seperti Canva dan X-Mind. Selanjutnya adalah teknik mnemonik. Mnemonik berasal dari bahasa Yunani yaitu mnemosin yang berarti penuh perhatian. Mnemonik digunakan dengan cara mengasosiasikan pikiran, kata-kata, ide atau gagasan dan gambaran sehingga mudah disimpan dalam memori jangka panjang, seringkali berbentuk verbal atau lambang-lambang. Dalam prakteknya, instruksi mnemonik mengacu pada instruksi yang terancang secara khusus guna meningkatkan memori. Ada beberapa teknik dalam mnemonik menurut Becker, yaitu akronim, akrostik, rims, dan naratif. Berikut salah satu contohnya, misalnya pada jenis akrostik, yaitu metode kalimat dengan mengambil beberapa huruf pertama dari kata yang ingin dihafal, lalu digabungkan menjadi untaian baru dengan seperti kata-kata yang lebih menarik atau mudah diingat, seperti dalam menghafal urutan takson. Contohnya, King Philip cari orang paling ganteng sedunia, yang berarti kingdom, film, class, ordo, genus, dan spesies. Tentunya metode ini harus diiringi pengulangan juga. Selanjutnya, metode bercerita. Metode bercerita ini dilatar belakangi karena masih rendahnya minat membaca anak-anak di Indonesia. Terus hal ini terlihat dari minat membaca anak Indonesia saja masih tergolong rendah. Menurut survei UNESCO, anak Indonesia hanya membaca 27 halaman dalam setahun dan dominan lama membaca sekitar 0-2 jam per harinya. Sebanyak 63%, sementara lama membaca lebih dari 6 jam per harinya hanya sebanyak 2%. Tujuan penelitian ini adalah untuk penerapan mengetahui metode bercerita dalam meningkatkan literasi anak terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah mereka. Metode bercerita ini biasanya diterapkan dari sejak TK karena anak-anak biasanya disuruh untuk menceritakan hal-hal yang membuat mereka senang, sedih, dan bisa untuk memberikan gambaran ke mereka untuk mengungkapkan hal yang membuat mereka tertarik untuk menambah pengetahuan tentang literasi mereka. Selanjutnya adalah metode flashcards. Menurut Balegizadeh dan Ansori, flashcard merupakan sebuah kartu yang dimana terdapat sebuah kata, kalimat, atau gambar di dalamnya. Flashcards memiliki dua sisi. Bagian depan flashcards terdapat gambar dan kata, sedangkan bagian belakang flashcards terdapat arti dari gambar tersebut. Gambar yang terdapat dalam flashcards akan membantu meningkatkan daya ingat karena visual memberikan pengaruh yang lebih besar dalam mengingat dan memahami sesuatu dibandingkan verbal atau audio.
Contoh dari metode flashcards ini adalah misalnya kita menggunakan kartu, lalu di depannya terdapat gambar, dan pada bagian belakangnya misalnya terdapat kata orange. Metode selanjutnya adalah metode nyanyian. Nah, metode ini itu pastinya berhubungan dengan yang namanya musik. Nah, musik juga ini itu memiliki peran penting dalam proses belajar dan pembelajaran pada anak usia dini, remaja, hingga dewasa. Belajar sambil menggunakan musik seperti nyanyian sangat bermanfaat untuk menunjang hasil pembelajaran dan kreativitas seorang siswa. Hal ini itu dilakukan supaya anak-anak itu lebih gemar dan mudah untuk mengingat suatu materi dengan menggunakan metode nyanyian dibandingkan tanpa menggunakan metode nyanyian ini. Nah, dengan adanya nyanyian juga anak-anak itu terlihat tidak mudah bosan dan tentunya suasana kelas pun menjadi lebih menyenangkan. Nah, salah satu contoh metode nyanyian ini adalah lagu Rukun Islam. Yuk nyanyi bareng-bareng. Rukun Islam 5 perkara, mari kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 membayar zakat, 4 puasa bulan Ramadan, 5 ibadah haji. Berikut referensi jurnal yang telah kami gunakan.